Sabar itu apa? Sabar itu sederhananya begini, sabar itu bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya, sehingga yang dia lakukan, dia katakan, dia tulis, dia pikirkan adalah sesuatu yang Allah sukai. Itu sabar. Jadi tahan dan actionnya yang Allah suka. Nah, orang tidak sabar tidak bisa nahan, maka actionnya yang Allah tidak suka. Kenapa? Karena nafsu ini bisu, nafsu ini bawaannya kepada yang tidak Allah suka. Maaf ya, nih HP ini ujian kesabaran bagi kita. Dulu ya, sebelum ada teknologi begini, maksiat ada tapi rada susah. Maaf ya, lihat lawan jenis, lihat aurat orang, itu gak gampang. Dilihat kelamaan bisa dikampleng kita ya. Paling nyuri-nyuri gini. Sekarang kita bisa lihat yang paling tidak boleh dilihat sendirian, sembunyi-sembunyi, sepuas-puasnya. Nih di sini. Coba lihat aja nanti turunannya, lihat ada akhwat begitu, masalah tuh. Istri orang lihat, di sini istri orang siapapun dilihat. Hanya kesabaranlah yang bisa membuat orang selamat dari nafsu membuka HP ini. Jujur aja, Indonesia 5,5 jam hadirin. Tiap orang sekarang ini jarinya tuh screen up, screen down begini ya. Coba lihat. Ketika dia begitu hadirin. Tuh. Langsung scroll. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara begitu. Hadirin, menurut Rasulullah begitu. Tapi main voli pantai. Sabar yang pertama, kalau pengen ditolong Allah, ini bisa yang mana saja. Sabar menjauhi maksiat. Karena setiap maksiat hijab. Dengar ya, bicara ini setiap patah kata didengar oleh Allah yang Maha Mendengar, As-Sami, dan dicatat oleh malaikat. Mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tercatat ini. Dan Allah tahu niat di balik kata-kata ini dan tercatat dan pasti balik ke saya perkataan ini. Mau keras, pelan, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Ini kalau ada maksiat baik dari niat dan kata-kata pasti balik ke saya. Dari kapan? Dari mulai balik. Coba itu. Orang sabar tahan. Tidak mau berbicara sebelum pasti niatnya, ya Allah, saya bicara ini semata-mata agar Engkau ridho. Coba katakan itu sebelum ngobrol, dijamin. Jadi tertahan kata-katanya. Karena ada bicara ingin pamer ilmu, ingin pamer dalil, ingin pamer pengetahuan, ingin pamer hafalan, ingin dikagumi orang, ingin kelihatan fasih bicaranya, ingin kelihatan mengagumkan. Semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai itu cuma satu, saya berbicara semoga Engkau ridho. Maka kalau kita banyak masalah, banyak kegelisahan, salah satu penyebabnya kebanyakan bunyi yang gak jelas ya. Padahal pilihan lisan ini cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut. Mau ditolong oleh Allah, nggak jawab. Kalau waktunya jawab, jawab. Astagfirullahaladzim.
langsung soleh ini. Yang harusnya jawab diam. Giliran mau ditolong oleh Allah. Allah juga udah tahu jawabannya. Jaga lisan. Karena la yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seseorang hamba hatta yastaqima, sampai dia istiqomah qalbuhu, hatinya. La yastaqimu, dan tidak akan istiqomah hati qalbuhu hatta yastaqima lisan. Kalau mau tolong Allah, coba kurangi bicara. Sampai yakin mau bicara tuh satu, niatnya benar. Ya Allah, saya bicara ini semata-mata agar Engkau ridho. Bukan supaya orang terpesona, bukan supaya orang percaya, bukan supaya orang kagum. Tidak penting, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya kalau bapak lagi memberikan atau lagi berdebat dengan istri atau apa, gak usah segala dijelasin. Pertama tetap bapak gak dipercaya, ya kan? Nah, track recordnya gak ada jejak layak dipercaya. Sumpah bu, dari dulu juga sumpah. Bicara yang baik saja, yang benar, niatnya benar. Yang kedua, kata-katanya pasti benar. Jangan pakai bohong, jangan dilebih-lebih, jangan dikurang-kurang. Karena yang memasukkan kata-kata kita ke hati orang itu Allah, bukan piawainya kita mengolah kata. Bisa ulama sederhana sekali bicaranya, menggugah, mengubah. Tidak jarang kita udah sampai berbusa. Kamu ngomong apa gitu. Makanya tidak usah jago bicara. Yang penting jago ngeluruskan hati, jago memilih kata yang paling benar. Dan yang ketiga, kalau bicara, pikirkan apa nih dampak dari bicara ini. Pahala saya habis atau pahala saya nambah? Orang jadi bahagia atau orang sakit hati? Orang jadi semangat atau orang jadi patah semangat? Kita jadi nambah pahala. Kan ada yang bicara, mungkin ibu bapak pernah dengar seorang ibu-ibu ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi ditanyakan ke Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena menyakiti tetangga terus. Setiap ucapan yang menyakiti dan tidak minta maaf, demi Allah itu bakal dibayar oleh kita. Oleh sholat kita yang jarang khusyuk, saum, umroh, majelis taklim, rajin ke majelis taklim, itu ada pahalanya. Tapi nyakitin orang, bayar, habis pahala kita. Orang dosa, orang yang kita sakiti, yang kita tidak pernah melakukannya, bisa didapat oleh kita. Na'udzubillah, gara-gara ini. Makanya kalau mau ditolong oleh Allah, jaga lisan.